Selamat pagi Papa Mama dan juga Popo Kungkung. Lause Rosa, selamat pagi. Selamat pagi Lause Priscilla. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik. Lause Priscilla gimana? Puji Tuhan, luar biasa baik, sehat dan semangat mau memuji Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik ya. Pasti baik-baik dong. Sekarang adik-adik dan Papa Mama di rumah, Popo Kungkung, kita mau siapkan hati kita, diri kita, pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk kita siapkan diri kita dan memasuki waktu teduh. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita mau mengikuti ibadah hari Minggu walaupun lewat online. Tolong berkati kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Adik-adik, kita akan membacakan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur 147 ayat 7. Lause Rosa, kita baca bersama-sama dengan adik-adik di rumah ya. Kita akan baca dari alamatnya, terus isinya ya. 1, 2, 3. Mazmur 147 ayat 7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah dengan kecapi. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Mazmur 147 ayat 7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah dengan kecapi. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku.
Adik-adik yang di rumah, Lause Priscilla dan Lause Rosa punya satu pertanyaan. Apa Lause? Oke, pertanyaannya adalah kira-kira dalam 1 minggu itu ada berapa hari ya? 10 ya Lause? Ih salah Lause, 7. Oh, Coba. 7 ya? Apa aja? Adik-adik apa aja ya? Coba kita ya. Senin, Selasa, Habis Selasa. Sabtu. Ih bukan Lause. Selasa. Rabu Lause, Iya, Rabu. Sabtu. Kamis. Oh iya, Kamis. Jumat. Baru Sabtu. Oh iya, Sabtu. Terus Minggu. Minggu. Hari ini hari apa? Hari Minggu dong. Iya benar. Terus biasanya hari Minggu adik-adik dan juga Lause Rosa ngapain ya? Memuji Tuhan. Ah iya, hari Minggu memuji Tuhan. Terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita tetap memuji Tuhan Lause. Oh gitu ya. Karena Tuhan itu baik. Jadi setiap harinya Tuhan itu menciptakan itu baik adanya. Oh, berarti jadi semua hari itu baik ya? Iya, jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita memuji Tuhan. Seperti lagu ini nih, Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Terus Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Semua bangkit berdiri ya, kita dengan semangat menyanyikan pujian ini dengan gerakan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yuk adik-adik kita mau belajar lagu ini, kita nyanyikan dengan sukacita. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Lause Priscilla, Tuhan sangat mengasihi kita. Mengasihi kita semua ya Lause Nabi. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, katakan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik,
Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan sambil persembahannya dijalankan, kita akan menyanyikan pujian Mari Bersyukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Saat ini kami mau berikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi ucapan syukur kami kepadamu. Berkati setiap teman-teman yang sudah memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yuk adik-adik semuanya berdiri ya. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Adik-adik,
Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Hai adik-adik, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih pagi ini kami semua sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang siapkan hati kami supaya kami dapat duduk diam, memasang telinga kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, selamat pagi semuanya. Pagi ini Lause mau cerita mengenai bagaimana Allah mengasihi kita semua. Nah, sebelumnya Lause ingin ingatkan kembali mengenai kisah waktu bangsa Israel masih di Mesir. Mereka ditindas oleh Firaun. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan, selamatkan kami dari orang-orang Mesir ini. Tuhan mendengar seruan mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir supaya mereka bisa menyembah kembali kepada Tuhan. Nah, ceritanya gitu kan. Kemudian Musa pergi kan bersama Harun ke Firaun kan, meminta Firaun, tolong lepaskan bangsa Israel supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Tetapi Firaun bilang, tidak bisa. Firaun tetap bilang, tidak bisa. Berapa kali Musa datang. Akhirnya Tuhan bilang apa? Oke, kita akan menghukum bangsa Mesir dengan tulah-tulah. Nah, kita lihat ya, tulah-tulahnya seperti apa. Nah, setelah 9 tulah diberikan Tuhan untuk menghukum bangsa Mesir, Firaun tetap mengeraskan hatinya. Akhirnya Tuhan berkata kepada Musa untuk menghukum Firaun dan bangsa Mesir dengan tulah yang terakhir.
Apa itu Tuhannya? Tuhan akan menghukum mati semua anak sulung di Mesir, baik itu manusia maupun hewan. Tetapi Tuhan tetap ingin menyelamatkan bangsa Israel dari tulah ini. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah seperti ini. Karena Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel atas tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung, Tuhan meminta kepada semua kepala keluarga bangsa Israel untuk menyembelih anak domba, dan darahnya harus dioleskan kepada daun-daun pintu rumah mereka. Sehingga pada saat malaikat maut melewati dan melihat tanda itu, malaikat itu akan menghindarkan kematian anak sulung di rumah orang Israel. Demikianlah cara Tuhan meminta bangsa Israel untuk melakukan hal ini sehingga mereka dapat selamat. Dan itu adalah bukti dari Tuhan mengasihi bangsa Israel. Nah, adik-adik, demikianlah Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel sehingga Tuhan menolong mereka. Demikian juga Tuhan juga sangat mengasihi kita. Tuhan juga ingin menolong kita. Nah, tetapi bedanya apa kita dengan bangsa Israel? Kalau dulu bangsa Israel itu mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Mereka berseru minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan mereka dari penjajahan orang Mesir. Kita juga sama, kita juga dijajah. Tetapi kita dijajahnya oleh apa? Kita dijajahnya oleh dosa. Nah, kalau kita hidup terus di dalam dosa, kita pasti akan mengalami kematian yang kekal. Oleh karena itu kita juga harus minta tolong kepada Tuhan. Tuhan juga menolong kita loh. Tetapi caranya bagaimana? Kalau dulu Tuhan menolong bangsa Israel, caranya Tuhan meminta mereka untuk mengoleskan darah anak domba di pintu rumah. Kalau kita, apakah kita caranya sama? Kita mengambil darah anak domba, kita oleskan di pintu rumah kita? Tidak ya. Caranya adalah Tuhan sudah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, supaya menebus dosa kita dengan cara mati di atas kayu salib. Nah, kita tidak perlu mengoleskan darah anak domba di pintu rumah kita, tetapi kita hanya perlu percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, menerima Dia sebagai juru selamat kita. Maka kita akan dibebaskan dari hukuman dosa. Demikianlah kita harus bersyukur bahwa Tuhan sangat mengasihi kita sampai Dia merelakan anaknya untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur, bertekad menjadi anak Tuhan yang baik, dan juga tidak hanya berhenti di sana. Kita harus juga mengabarkan kabar sukacita ini kepada orang-orang yang kita kenal, kepada teman-teman kita, kepada papa mama kita, kepada saudara-saudara kita, supaya mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibebaskan dari hukuman dosa. Nah, adik-adik tetap sehat, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Selalu semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bagaimana Tuhan sangat mengasihi kami sehingga memberikan anaknya di kayu salib sehingga kami semua dapat diselamatkan, dibebaskan dari dosa. Asal kami dapat sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Ajar juga supaya kami dapat memberitakan kabar ini, kabar sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Terpujilah penolong Israel. Nyanyian Ziarah. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terbungkuk seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terhubung. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wow, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Tentunya firman Tuhannya diingat, tanam dalam hati, dan juga dilakukan. Tetap semangat buat adik-adik dan papa mama untuk bisa mengerjakan activity dan juga ayat hafalannya ya. Kita mau ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah melayani hari ini. 1, 2, 3. Terima kasih teman, terima kasih Lause. Tuhan Yesus memberkati. Good, luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Lause Putra akan pimpin kita di dalam doa. Yuk semuanya harus sikap doa, yuk. Nah, ayo. Oke, sikap doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami bernyanyi, kami bergerak, kami mengumpulkan persembahan, dan kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang juga patuh kepada orang tua. Berkati kehidupan kami 1 minggu ke depan. Berkati untuk anak-anak sekolah minggu, untuk papa mama mereka, keluarga mereka, juga untuk lause-lause, biarlah setiap kami boleh bersuka cita di sepanjang hari yang akan kami lewati. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, juga kami menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus, itulah yang memimpin kehidupan kita. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa
Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.